Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang ke-15 Pak Ibnu Ubaidillah ya. Mengajar di mana Pak Ibnu? Di Mandua, Jakarta, Pak. Oh, yang dari Mandua Jakarta ya. Iya, iya, iya. Yang di Jakarta Timur ya. Ya, betul. Tinggalnya di? Tinggal di Depok, Pak. Oh, di Depok. Depok, Nanti berulang Jakarta Timur, Jawa Depok kan Barat. jauh-jauh. Jawa Barat. Ya. Apalagi transportasi tidak terlalu sulit ya. Ya, alhamdulillah, Pak. Naik kereta ya. Naik kereta Oh, atau enggak, naik apa tuh biasanya? pakai motor aja, Pak. Pakai Karena motor saja ya. antara rumah ke stasiun jauh, kemudian juga Oh, gitu. itunya lebih jauh lagi, jadi akhirnya double. Lebih simpel pakai motor. Meskipun perjalanan lumayan. Baik, Pak Ibnu ya. Ya, baik. Kita minta Pak Ibnu untuk tilawah dulu ya. Terserah ayatnya, boleh yang berhubungan dengan materi atau dari hafalan atau membaca mushaf. Ya, Surat-surat pendek saja atau hafalan pendek saja. ya, baik. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Baik ya Pak Ibnu ya yang sudah tilawah ya. Kita lanjutkan. Berarti RPP ketiga RPP sudah diupload ya? Sudah, Pak. RPP mana yang dipakai untuk kompre ini ya? RPP yang 1, 2, 3. satu. Yang satu RPP mengenai 1 ya. pokok-pokok isi Al-Quran. Nah, Ya, pokok-pokok isi Al-Quran. Tentu karakteristik guru profesional tentu ada persiapan-persiapan. Karena pembelajaran itu ada unsur perencanaan, ada unsur pelaksanaan, ada unsur evaluasi. Nah, di tahap pelaksanaan apa saja itu yang dipersiapkan Pak Ibnu? ya, pertama memang kita sebelum mulai kita salam, kemudian mengkondisikan anak dan absen. Kemudian dilanjutkan dengan apersepsi. Apersepsi yaitu mengulang materi sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan stimulus. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, saya memberikan stimulus materi yang akan disampaikan. Setelah itu, karena ini di Alia, sering kami melakukan jadi ada tugas kelompok untuk menyampaikan melalui PPT. Jadi mereka terlebih dahulu menyampaikan materi melalui PPT, kemudian setelah itu ada tanya jawab, dan kemudian saya akan kembali memperkuat apa yang disampaikan anak-anak. Begitu juga dengan jawaban-jawaban yang disampaikan anak-anak pada penanya. Ya, berarti kalau sudah masuk kelas itu sudah masuk kepada tahap pelaksanaan. Nah, ini fase perencanaan sebelum masuk kelas maksudnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya apa-apa saja yang dipersiapkan. Ya, pertama memang RPP sudah disiapkan, RPP. Kemudian ya jurnal-jurnal atau jurnal buku, maksudnya jurnal guru itu kegiatan guru selama hari itu. Kemudian absen, itu aja yang biasa. Kemudian
eh, PPT atau PPT, kemudian juga ada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Gitu. Berarti satu RPP berarti satu pemakaian untuk satu pembelajaran ya. Satu RPP ya. Baik. Di RPP kan ada komponen yang harus diisi, apalagi kita kemarin sudah mulai di antara komponen-komponen yang terpenting yang harus ada di RPP itu apa saja ya? Di antaranya ada ya, kalau dalam RPP itu nama sekolah, kemudian kelas, kemudian semester berapa, Itu kemudian identitas ya, ya identitasnya. identitas ya. Kemudian Itu apa lagi setelah itu? setelah itu ada KD, KI dulu, aplikasi inti, kemudian ada KD, kemudian ada indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran. Setelah itu Kalau baru KI itu dari mana diambil? Kalau KI kompetensi inti dari mana diambil? diambil dari KMA, KMA Dari KMA 183. berarti sudah berarti yang KMA itu sudah ada di bukunya ya? Ya, Di situ aja diambil ya? sudah ada di buku, terus atau juga dari memang biasanya langsung mengacu pada itu. Ya. Baik, berarti KIKD ya, turunan. Untuk membuat indikator capaian pembelajaran? Ya, jadi karena di kompetensi dasar di aliyah itu yang antaranya menganalisis sama mengomunikasikan rata-rata dan ada juga menyajikan. Maka itu untuk sampai pada analisis, saya membuat indikatornya dengan pertama memahami, kemudian menjelaskan, kemudian mendiagnosis atau mengidentifikasi, kemudian baru sampai pada analisis atau mengomunikasikan. Berarti memahami, mendiagnosis, menganalisis itu kan ada kata-kata kerja operasional. Ya. Umpamanya menganalisis itu kata kerja kalau di KKAU itu termasuk di level ranah kognitif belum, taksonomi belum tuh termasuk C berapa itu ya? Yang ketiga, Menganalisis menganalisis C3. C3, iya C3. C3. Iya, menganalisis C3. Yang KKO yang C4, C5, C6 enggak ada, supaya nanti ya indikator pembelajarannya diarahkan ke HOTS ya. Ya. Jadi apa itu sebenarnya tergantung materi yang yang akan dipelajari. Biasanya sih setelah sampai menganalisis, kemudian minimal sampai ke C4-nya gitu, mengevaluasi. Mengevaluasi. Iya. Biasanya itu. Menganalisis itu kan sudah termasuk apa nak? Yang C4 itu tentang apa tuh? C4, C5, C6. Kenapa Pak? Masuk analisis itu. Masuk. Jadi maksudnya di analisis itu yang saya baca masuknya antara ada yang C4, ada yang C3 gitu. C3 ya. C3. Coba nanti ya dibuka di tabelnya akan bisa dilihat ya. Ya, Menganalisis kalau dalam istilah Arab namanya tahlil. Tahlil itu sudah termasuk kata kerja personal untuk cara berpikir tingkat tinggi, sudah termasuk hot. Walau nanti dilihat lagi ya. Atau mau share ya. screen atau bagaimana? Ya. Bisa. Saya sudah siapkan. Sudah terlihat menganalisis C4 ya. Ya, kan masuk C4 ya kan. C4 ya. Berarti sudah, karena ada yang membagi mengingat C2, C1, C2, C3 itu lots, C4, ya. C5, C6. Ada juga yang bagi 3 ya. C1, ya. C2 lots, C3, C4 mods, ya. Baru C5, C6 dimasukkan kategori. Itu tidak masalah ya. Berarti sudah masuk ke ranah kognitif HOTS ya. Jadi menganalisis ya. Karena memang jabarannya kan ini menganalisa kesalahan berapa, misalnya fakta-fakta menganalisis misalnya struktur bagian hubungan. Mendiagnosis masuk tadi.
Ya, Oke, mendiagnosis. salah satu tadi mendiagnosis. Berarti sudah tergambar. Silakan ditutup dulu ya. Baik Pak Ibnu ya, kita lanjutkan ya. Tentu dalam menyusun RPP ya, apalagi kita memenuhi tuntutan pembelajaran terbaru abad 21. Kira-kira tuntutan pembelajaran abad 21 itu tergambar di mananya? Biasanya di TPA-CK itu. Jadi seorang guru itu harus mampu juga mengoperasionalkan teknologi, termasuk dengan alat yang alat atau media pembelajaran berbasis teknologi. Di antaranya ada PPT, kemudian ada video, dan seterusnya. Kemudian juga kan tergambar juga ya unsur-unsur yang terbaru. Tentu di antara adalah sumber belajar. Sumber belajar. Kalau menyusun RPP ini sumber belajar apa saja yang dimanfaatkan, Pak Ibnu? Biasanya kalau buku, saya ada buku paket, kemudian ada juga LKS, kemudian ada jurnal-jurnal yang biasa untuk mendukung hasanah literasi anak-anak. Jadi karena keterbatasan di buku, kemudian keterbatasan di LKS, saya biasanya men-share artikel-artikel yang ada di jurnal yang berkaitan dengan materi itu. Dan biasanya juga saya selalu mengkomunikasikan dengan kehidupan nyata. Jadi mereka apa yang terjadi hari ini itu bisa dikaitkan dengan materi yang diajarkan saat itu. Nah, ya, menghubungkan dengan realita yang ada ya di sekitar ya. Ya. Nah, baik ya. Tentu sesuatu yang baru itu salah satunya memang hasil kajian yang termuat di jurnal atau hasil penelitian. Ya, cuma setelah kita telah di RPP yang banyak ditulis oleh mahasiswa, hanya kadang-kadang ada tertulis sumber belajar, jurnal. Cuma tidak ada linknya. Jurnalnya. Ada juga yang mengirim artikel-artikel tapi tidak berbentuk hasil penelitian. Karena berbeda. Kalau hasil penelitian itu ada metodologinya. Tapi kalau hanya artikel, hanya membahas tentang umpamanya tidak ada metode yang dipakai untuk mencari hasilnya. Karena kalau penelitian itu ada langkah-langkah, ada pisau analisisnya. Itu yang banyak kita temukan. Mudah-mudahan untuk Pak Ibnu, ada link jurnal yang merupakan menghasil penelitian. Biasanya jurnal itu kan dikembangkan oleh lembaga atau perguruan tinggi ya. Ya. Perguruan tinggi ada edisinya, ada volumenya. Biasanya yang normal 2 kali setahun itu terbitnya. Ya. Mudah-mudahan salah satu sumbernya, karena memang itu salah satu yang akan masuk kisi-kisi UKIN nanti ya. Kita memang tekankan sekali ya, kisi-kisi UKIN. Terus Pak Ibnu ya, tentu guru juga harus menyikapi perkembangan yang terbaru. Perkembangan terbaru itu nampak nanti di RPP-nya dibunyikan juga, kemudian para praktek mengajar juga ada ya. Itu dalam mengembangkan media. Media yang Pak Ibnu pakai apa ya? Temanya apa tadi di RPP? Pokok-pokok isi Al-Quran. Ya, pokok-pokok isi Al-Quran. Kemudian medianya apa yang dipakai itu? Ya itu Pak, ada InFocus ya, InFocus, kemudian laptop sama PPT itu. InFocus, laptop itu termasuk perangkat kasarnya ya. Tentu yang kita maksud media di sini yang bisa ditayangkan siswa dengan itu bisa belajar. Berarti yang ditayangkan lewat InFocus itu apa? Di PPT-nya. Jadi mereka itu di dalam RPP itu juga ada mengamati. Jadi mengamati materi yang akan sebelum materi dibahas itu mengamati gambar yang melalui slide itu. Mereka kemudian diberikan kesempatan untuk menganalisa itu maksudnya bagaimana begitu dengan materi yang akan disampaikan. Setelah itu baru kalau dihubungkan dengan metode gimana nanti ya? Metode yang Pak Ibnu pakai. Metodenya ada
PBL, kemudian juga ada cooperative learning. Jadi, maksudnya kalau yang di RPP yang saya upload itu pakai PBL. Nah, PBL itu Ya, ini PBL. kan apa namanya menganalisis masalah atau menjawab masalah yang terjadi gitu. Jadi mereka biasanya diberikan masalah, diberikan pertanyaan yang diperlukan, yang mereka jawab yang harus mereka jawab secara berkelompok gitu. Jadi saya biasanya ngasih pertanyaan-pertanyaan dan masih dihubungkan dengan kejadian yang realita hari ini begitu. Jadi materi sekarang kemudian saya hubungkan dengan realita, kemudian mereka jawab melalui kelompok. Iya. Kira-kira permasalahan yang banyak Pak Ibnu temukan dalam PBM itu apa ya kalau menghadapi murid-murid, apalagi di MAN ya. Ya, Biasanya teman-teman yang lain kan di MIN ya. Sekarang ya, Pak Ibnu ya, MAN. Kira-kira masalahnya apa ya? ya. Kalau materi tentang contohnya tentang pokok isi Al-Quran yang saya sampaikan, itu biasanya saya menghubungkan contoh dengan yang dibahaskan tentang akidah, kemudian ibadah, muamalah, dan akhlak. Nah, contoh saja kaitan dengan akhlak. Jadi saya menggambarkan contohnya banyak ya kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian banyak majelis-majelis taklim, tapi ternyata apa namanya perilaku anak-anak itu tidak sesuai apa yang ada gitu. Jadi seperti tidak ada efek terhadap anak-anak muda terkait dengan kegiatan dan keagamaan. Nah, menurut kalian, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Gitu. Jadi itu. Ya kan ada kalau nanti yang kemarin proposal PTK tentang apa? PTK-nya Masalah yang diangkat tentang tentang apa ya? keautentikan Al-Quran. Berarti masalahnya yang Pak Ibnu temukan kemudian yang ditawarkan nanti solusinya kan nampak di proposal PTK. Judulnya apa kemarin? Kemarin tentang keautentikan. Jadi peningkatan hasil belajar, jadi secara umum peningkatan hasil belajar kelas 10 hasil belajar. melalui cooperative learning. Ya, cooperative learning berarti pertama masalahnya tentang hasil belajar berarti kurang ya di lapangan ya. Ingin ditingkatkan dengan melalui cooperative learning. Ya. Berarti itu yang nanti akan di PPL-kan. Oh ya. Oh, tidak Jadi, sesuai dengan yang di RPP sekarang itu. iya, RPP itu diarahkan sewaktu PPL. Kan ada 3 RPP. Nggak mesti. Bisa nanti RPP disesuaikan nanti dengan kondisi sewaktu PPL. Oh, gitu. Baik. Kapan istilah PPL-nya, liburannya kapan kan waktunya harus jelas juga tuh ya. Ini kan Jadi sudah RPP-nya ya. itu yang di PPL-kan dan itu juga yang diterapkan untuk PTK. Jadi ada RPP 1 untuk PPL 1 dan untuk siklus 1 PTK-nya. Harus ini berintegrasi supaya kita tidak kerepotan, tidak membuat bahan-bahan yang lain lagi. Oh, baik. Itu gambarnya. Kan nanti hari kapan mulai PPL-nya? Ini kan mulai PPL hari Rabu. Kan sebenarnya kan dalam jadwalnya mulai hari Minggu sampai 6 hari kalau nggak salah. Jadi karena ini masih ujian, anak-anak sampai Selasa, saya minta kelas yang sudah saya tunjuk sebelumnya itu datang di hari Rabu gitu. Tapi tidak. Jadi itu yang disinergikan nanti ya, PPL-nya harus sesuai dengan apa yang di RPP-nya disesuaikan dengan waktu PPL sekaligus PTK. Karena kita sejalan itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala nanti Pak. Termasuk metodenya atau gimana? Jadi kan kan tadi
cooperative lending itu kan di PTK kan cooperative lending. Iya. Berarti di waktu PPL juga menerapkan itu nanti. Oh ya, berarti di RPP-nya diganti. Yang kemarin yang saya upload itu pakainya PBL gitu. PPL. Tapi PTK-nya kan cooperative lending. Iya, iya. Supaya nanti sejalan, enggak masalah ya. Ya, berarti Kan nanti saya mengedit sedikit, edit. enggak banyak merombak ya. Iya. Penyesuaian materi, penyesuaian metode, media yang dipakai di apa, tapi nanti sewaktu PPL kan direkam juga nanti ya. Ya. Ini memang banyak kerja, tapi itu sejalan dengan berapa tuntutan tagihan sekaligus. Supaya nanti jelas nanti ya. Itu saja dulu Pak Ibnu ya. Nanti kita tunggu rekaman pre-teaching. Jadi kita saya tidak minta Pak Ibnu untuk mempraktekkan mengajar. Nanti saya ambil saja nanti lewat rekaman pre-teaching di Japri saja Pak Ibnu ya. Baik. Nanti setiap yang ujian setelah ini juga saya sampaikan di Japri. Baik. Mereka rata-rata kan sudah punya linknya. Kan tidak ada yang tidak punya link lagi ya untuk pre-teaching. Ada yang bermasalah rekaman pre-teachingnya kemarin atau sudah ada semua? Alhamdulillah sih teman-teman sudah semua, termasuk saya. Kalau sudah semua, jadi kita bisa meringkas waktu ya. Jadi praktek mengajar dari situ nanti saya nilai. Itu saja Pak Ibnu, 20 menit saja. Kita berarti Pak Ibnu menemani nanti temannya ya? Baik, ya insya Allah. Nanti saya khawatir nanti ada yang tidak bisa merecording di antara mereka ya, karena kondisinya. Kita maklumi juga ya. Nanti sewaktu temannya hadir nanti Pak Ibnu bisa menonaktifkan videonya ya. Baik. Ya. Berarti sekarang keluar dulu. Keluar. Disempurnakan recordingnya dulu ya. Nanti saya bisa keluar ya. Ya. Baik, kita mulai dengan baca bismillah ya Pak Ibnu Abdillah. Ibnu Ubaidillah. Ya, itunya namanya Pak? Kenapa Pak? Ibnu Ubaidillah. Ya, betul. Namanya Ibnu Ubaidillah. Betul. Pak Ibnu tinggal di mana ini Pak Ibnu? Tinggal di Jakarta Pak. Jakarta. Iya. Ngajarin di Jakarta, tinggal di Depok ya. Di daerah. Pak Ibnu ngajarnya Al-Quran hadis juga berarti kan? Betul Pak. Itu di MI atau di MTS Pak? Atau di mana? Di Man 2 Jakarta Pak. Man 2. Iya. Ini satu-satunya berarti di kelompok. Berarti sudah PNS ya, sudah guru ya Pak Ibnu? Ya, alhamdulillah. Beberapa tahun terakhir, 3 tahunan. Masuk 4 tahun PNS-nya. Masuk 4 tahun. Ya. Itu berarti dulu melalui jalur K2, K1. Saya tes formal gitu, tes formal. Karena memang di swastanya udah lama gitu. Jadi akumulasi di simpatikanya terekam gitu. Jadi akhirnya bisa dipanggil untuk PPG. Gitu. Masuk PNS-nya pendaftarannya agak telat, udah umur 30 lebih. Ya. Baik, Pak Ibnu, saya panggilnya Pak Ibnu ya? Ya, boleh Pak. Pak Ibnu ngajarnya di kelas berapa itu Pak Ibnu? Kelas 10 Pak. Kelas 10 ya. Itu dalam RPP yang di-upload itu temanya tentang apa? Tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Pokok-pokok isi Al-Quran ya. Ya. Itu referensi Pak Fazlur Rahman itu yang ini? Enggak, yang diambil? Saya sih hanya ngambil buku paket, kemudian di jurnal-jurnal. Itu saja Pak. Sementara itu gitu. Ya. Tapi kalau bacaan sendiri ya macam-macam. Bacaan sendiri mungkin ya karena kaitan dengan masih ada kaitan dengan jurusan di kuliahan, jadi sambil belajar. Pak Ibnu dulu di
PAI atau memang di Usuluddin ini? Di Dulu tamat di Usuluddin. mana? Di Usuluddin, Pak. Tafsir hadis. Oh, Usuluddin. Ya. Tafsir hadis di Win Jakarta berarti ya? Di PT IKI Jakarta. Perguruan Tinggi Ilmu Oh, PT Al-Quran. IKI. Ya. Oh, iya, iya. Ini kalau sudah di sana berarti memang sudah memang spesial ini, sudah di tempat asalnya ini ya. Baik, Masih, Pak masih. Ibnu. Ya, baik. Pak Ibnu, ketika membuat rancangan pembelajaran itu gimana, Pak Ibnu? Semuanya ada itu ya? RPP, Ya, ya, RPP ada. Bisa nanti saya share atau bagaimana? oh, enggak Tidak, usah. enggak usah. Kemudian apalagi yang Pak Ibnu miliki itu? Ada RPP, ada RPP, PPT ya. kemudian PPT. Sesekali memang Apalagi? kan ada beberapa, karena ini yang tentang pokok-pokok isi Al-Quran, saya hanya punya PPT saja, dengan ketika pembelajaran selalu mengaitkan dengan konteks pada hari ini. Ini kan pokok-pokok isi Al-Quran itu ada 6 yang saya yang saya peer teaching kemarin, itu kaitan dengan akidah, kemudian ibadah, muamalah, kemudian nama akhlak. Nah, ini kan bisa dikaitkan dengan konteks kehidupan pada masa kini, terutama kaitan dengan akhlak, kemudian bagaimana cara beribadah dan muamalah anak-anak sekarang seperti apa gitu, Pak. Nah, biasa sebelum pembelajaran persepsi, kemudian stimulus yang kami sampaikan kepada anak-anak selalu berkaitan dengan konteks hari ini. Gitu. Ya, oke. Di samping buku paket yang Pak Ibnu miliki, kalau siswa punya buku paket juga? Karena keterbatasan buku, jadi sebagian ada yang punya buku paket, ada yang tidak, tapi punya LKS, gitu, Pak. Jadi kita selalu sedikit ngasih jurnal atau bacaan-bacaan yang berkaitan dengan materi. Tapi seringnya pakai LKS. Jadi kalau siswa buku paketnya yang sama dengan Pak Ibnu? Ya, saya sama. Jadi apa yang dibaca siswa itu juga saya pegang gitu, Pak. Biar nanti mereka ketika menyesuaikan halaman segala macamnya itu bisa lebih mudah. Ya. Kalau seperti itu gambarannya, berarti kadangkala Pak Ibnu harus kreatif membuat atau mencari bacaan lain ya. Betul, Pak. Ya. Bagian Karena kalau mengandalkan buku paket, siswa juga sudah punya buku paket. betul. Jadi saktinya guru itu tidak kelihatan kalau hanya sampai di sana, ya kan? Betul, Pak. Biasanya ditampilkan atau seperti artikel itu gimana? Gimana caranya Pak Ibnu? Ya biasanya anak-anak sebelumnya dikasih, karena ada WA group kelasnya, jadi saya kasih sebelum masuk. Kemudian mereka baca, kemudian dipahami. Terus juga saat masuk pun, karena memang ini berbasis, ya rata-rata anak-anak ditugaskan untuk membuat PPT begitu, Pak, untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan. Kemudian artikel itu juga mereka sudah baca sebelumnya, biasanya gitu. Kemudian setelah mereka presentasi, kemudian tanya jawab, baru ada juga memancing masalah-masalah yang berkaitan dengan masa kini, konteks hari ini. Saya kalau seperti itu gambarannya, saya melihat berarti Pak Ibnu sudah jadi dosen ini katanya. Kan dulu ketika kita
kuliah, kalau kuliah kan seperti itu ya. Ini yang masih belajar, Pak. Kan pakai makalah juga ya. Pakai ini. Pak rata-rata PPT saja, Pak, anak-anak. Ditugaskan PPT, kalau makalah khawatirnya terlalu berat. Jadi yang penting mereka mampu menyampaikan, kemudian setelah mereka selesai tanya jawab, terus saya untuk mengukur kemampuan mereka juga saya akan kembali menanyakan apa yang disampaikan anak-anak di depan, kemudian mereka jawab. Biasanya begitu, Pak. Ya, barangkali yang perlu diklasifikasikan oleh Pak Ibnu, pertama itu barangkali terkait dengan kedalaman substansi materi ya, atau memperkaya atau reinforcement terkait dengan tema yang diangkat itu ya. Betul. Sehingga memang materi yang disajikan itu bukan apa yang ada di dalam buku paket saja, Betul, tapi harus melewati ya. Kalau enggak seperti itu nanti jangan-jangan siswanya malas belajar karena dianggap ya Pak Ibnu. Yang Ya, kedua Pak. dari aspek metodologis itu barangkali. Ya, Karena tema-tema yang diangkat kalau sudah seperti itu perlu barangkali penyederhanaan, perlu penguraian yang sebahagian perlu penjelasan lebih dalam, dan barangkali mungkin perlu penyederhanaan dari tema-tema yang ada, yang kelihatannya berat bagi siswa. ya, Barangkali itu ya Pak. betul, Pak. Jadi saya ketika menjelaskan tema yang sepertinya ini perlu ada, jadi mereka digambarkan dengan kondisi hari ini. Jadi tema itu kondisi hari ini, kemudian mereka jawab sesuai dengan apa yang mereka pahami. Setelah itu baru saya refleksikan. Jadi akhir bagaimana saya memberikan penjelasan ulang yang benar itu penjelasan seperti ini. Yang mereka pahami itu harus seperti ini. Itu yang biasa kami lakukan. Ya. Yang ketiga itu barangkali dari segi ketanggapan kepekaannya ya dalam menangkap fenomena-fenomena yang aktual ya, sehingga Betul, Pak. kemudian ini bisa menjadi rujukan atau contoh-contoh yang bisa disajikan dalam tema-tema yang sudah ditampilkan itu ya, Pak Betul, Ibnu. Pak. Iya, betul, Pak. Nah, ini saya kira juga punya kelemahan-kelemahan ya, umpamanya dari segi kan memberikan penjelasan lebih objektif, lebih konkret terkait dengan tema-tema itu. Kira-kira kalau seperti itu penyajiannya Pak Ibnu, Ya, apakah mampu ditangkap, dipahami oleh siswa Pak? memang sih tidak semua bisa, artinya mereka ketika disampaikan hari ini materi itu tidak semua bisa langsung paham, karena memang ya di sini kan KD-nya menganalisis, kemudian mengomunikasikan, kemudian menyajikan, gitu. Kan, jadi mereka selalu diberikan ya respon lagi, kemudian disuruh baca ulang, gitu. Jadi apa yang mereka pahami, kemudian mereka sampaikan kembali. Yang biasanya begitu. Kemudian saya sendiri ketika anak-anak ternyata masih ada yang belum bisa atau belum paham, memang diberikan kesempatan untuk tanya. Meskipun tidak banyak yang tanya, meskipun dia tidak, akhirnya saya diberikan warning begitu. Jadi ketika mereka tidak tanggap atas stimulus, nanti saya tanya. Akhirnya anak-anak tuh kembali mencari lagi, kemudian membaca kembali, gitu, Pak. Oh ya. Ini biasanya Pak Ibnu itu di kelas di MA itu di kelas
kelas 10 itu, kelas 11, 12. Kelas 10 aja, Pak. Karena ini Kelas lokalnya banyak. Ada 8 lokal untuk kelas 10, 11, 12 juga begitu. Jadi saya khusus kelas 10, nanti kelas 11. berarti ini madrasah aliyah favorit ini berarti ya? Ya, alhamdulillah termasuk di Jakarta Timur. Termasuk Jakarta Timur Gitu ya. favorit. Ya kalau sampai 10 lokal Pak Ibnu? 8 lokal. 8 lokal. Karena tambahannya ada ilmu hadis saya ngajar, kemudian ada tahfidz saya ngajar. Itu kalau di kelas 11 cara pembelajarannya masih seperti tadi, pakai PPT siswa, kemudian diskusi juga. Hampir rata-rata untuk di MAN rata-rata pakai itu, meskipun ada ya terkadang pakai cara lain, tapi tetap media pembelajaran ada PPT. Gitu ya. Cara penyampaian saja atau metode yang digunakan beberapa yang beda-beda. Kalau soal biasanya diambil dari buku paket atau dari yang dijelaskan Pak Ibnu biasanya? Sebagian saya ambil dari buku paket LKS, terus sebagian dari jadi soal itu berdasarkan kenyataan hari ini gitu. Jadi soal fakta gitu, fakta di lapangan mereka bisa ini. Tapi masih ada kaitan dengan materi yang disampaikan. Kalau di RPP yang kemarin diunggah itu terkait dengan apa pokok-pokok isi Al-Quran. Tadi Pak Ibnu? Pokok isi Al-Quran. Pokok isi Al-Quran. Itu dari referensi yang digunakan siswa itu ada pembatasan enggak? Jadi di situ kan hanya sedikit membahas tentang isi pokok Al-Quran, kan ada 6 diantaranya, ada akidah tadi, kemudian ibadah dan muamalah dan akhlak, hukum, sejarah dan sains. Karena memang dalam Al-Quran kan dari sekian ribu ayat yang ada dalam Al-Quran itu ternyata para ulama mengelompokkan hanya 6 isi pokok Al-Quran gitu. Dan mereka hanya membaca kemudian menyampaikan. Batasannya sesuai dengan yang ada dalam buku itu. Itu kalau cari referensi seperti buku itu, apakah pustaka kita mendukung untuk itu Pak Ibnu? Kalau perpustakaan, insya Allah mendukung. Hanya saja memang karena itu kaitan dengan pengadaan. Karena di beberapa itu sering ganti-ganti ya. Kita kan selalu update istilahnya. Ketika begitu pemerintah sudah mulai ganti kurikulum, kita sudah sering mengadakan. Hanya saja memang keterbatasan dana itu, sehingga satu kelas itu tidak semuanya punya buku paket yang sama. Akhirnya mereka pakai buku paket yang sebelumnya. Nah, itu sebagian. Tapi ya karena pegangan gurunya pakai yang baru, akhirnya yang lama sedikit ditinggalkan, meskipun sebenarnya tema-tema itu masih ada gitu. Tema-tema yang diajarkan hari ini sebenarnya juga ada dalam buku itu, hanya posisinya saja yang berbeda. Gitu. Ya kan kalau masa sekarang itu kan siswa itu sudah malas ya pergi ke pustaka. Karena semua pertanyaannya itu bisa dijawab oleh Google. Betul, Pak. Jadi jangan-jangan nanti pustaka itu juga seperti kuburan itu Pak Ibnu.
sebetulnya yang terjadi kalau dulu kan begitu istirahat pada larinya di samping ada yang kantin, ada yang ke perpustakaan. Kalau sekarang rata-rata ya mereka perginya ke kantin saja, jarang ke perpustakaan kecuali memang ada tugas yang berkaitan dengan perpustakaan gitu Pak. Itu yang terjadi. Nah, jadi kalau seperti itu kan sumber referensi yang ada di pustaka itu kan juga kurang terjamah itu berarti ya Pak Ibnu. Ya terutama yang ya buku-buku lain. Tapi memang ya untungnya ada mata pelajaran lain yang selalu menggunakan suruh ke perpustakaan untuk baca novel, untuk baca artikel lain. Gitu. Oh iya. Oke, Pak Ibnu. Terus kalau di sana siswa bisa mengakses internet yang Ya, disediakan sekolah. sebenarnya kan setiap pembelajaran siswa tidak boleh memakai HP, Pak. Jadi anak-anak bisa pakai HP kalau ada urgent saja. Jadi setiap mulai pembelajaran jam pertama mereka sudah dikumpulkan HP-nya di satu kotak gitu. Kemudian ini mereka baru bisa ambil lagi sekitar jam 1, jam 1:30 menjelang bubar jam 3 gitu. Oh ya. Oh, iya. Jadi kalau Pak Ibnu kemudian meminta siswa untuk melihat makalah, saya kira Pak gurunya atau ustadznya atau Pak Ibnu ini harus melakukan identifikasi dan klarifikasi ini ya Pak Ibnu. Ya, jadi Ini umpamanya ini artikel ini termasuk artikel yang bagus dari segi substansi, dari segi ke up to date-nya, dari segi jumlah referensi, kemudian tepat sasaran atau tidak. Saya kira perlu dijelaskan ya itu ya Pak Ibnu. baik. Ya, Atau insya Allah. barangkali ini artikel ini termasuk artikel yang ditulis oleh orang yang kurang kompeten di bidang ini. Sekalipun ini juga dipublis di jurnal ini. Ini perlu diklasifikasi, perlu diidentifikasi oleh Pak Ibnu ya, sehingga kemudian dijelaskan. Sehingga tidak semua yang ada di buku di internet itu semua kemudian dianggap benar. Betul. Iya ya Pak Ibnu. Iya, ya. Ya. Biasa. Ya. Terus Pak Ibnu, ini karena ada tagihan tentang membaca dan menulis ayat ini. Ya. Ada pulpen sama kertas di sana Pak Ibnu? Ada, Pak. Ada. Ada ya? Ya. Oh ya. Tolong ditulis Pak Ibnu. Iya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Sudah, Pak. Coba diperlihatkan Pak Ibnu. Oh, agak jauh kan? Nggak kelihatan. Atau lebih dekat? Ya, tidak apa-apa, biarlah. Walaupun seperti itu masih bisa dibaca. Ya, sudah cukup Pak Ibnu. Ya. Baik, saya kira cukup materi atau terkait dengan kompre kali ini. Terima kasih Pak Ibnu. Kemudian mudah-mudahan Pak Ibnu sehat selalu dan kemudian terus semangat untuk menjadi siswa kita di sana dan semoga Pak Ibnu sukses untuk masa berikutnya ya Pak Ibnu. Amin. Ya. Begitu juga dengan Pak Dr. Hafiz, selalu sehat dan selalu berkahi Allah. Sama-sama Pak Ibnu. Barangkali pada kesempatan yang lain kita bisa bersilaturahmi. Amin. Untuk saat ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baik kita cukupkan ya Pak Ibnu. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mau istirahat.